Halo Tribuners, kembali bersama saya di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan topik yang ya menyentil-nyentil soal politik, yaitu legislatif perempuan membagi pengalaman dan juga bagaimana peluang perempuan di pemilu 2024 nanti. Saya kira ini sangat menarik ya, dan kami dari Tribun Mata Lokal Memilih sudah mengundang dua narasumber dan tentunya keduanya perempuan ya. Dan supaya lebih afdol ya, lebih baik, tentu saya akan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri sebelum saya mengajak bincang-bincang. Saya pertama memberikan kesempatan kepada Ibu Bunda Lili ya untuk memperkenalkan diri, kemudian Jurani Rurubua, silakan. Selamat siang, Tribuners. Saya mewakili GPS, Gerakan Perempuan Sulut, dan pemerhati sosial, sekaligus admin dalam media sosial. Hadir di Tribuners pada siang hari ini, saya adalah Lili Hidayat. Silakan. Iya, saya Jurani Rurubua, anggota DPRD Kota Manado dari Partai PSI dan sebagai Ketua DPD PSI Kota Manado. Benar, saya kira luar biasa ya kedua narasumber kita pada saat ini, dan untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung mengajak bincang-bincang. Ini kita santai karena libur juga, santai tapi tentu bermanfaat bagi para Tribuners. Saya ke saya panggil apa, Mbak atau Jurani saja ya? Sis, saya ke Sis. Sis Jurani ya. Sis Jurani, sebelum kita bicara peluang perempuan di pemilu 2024 yang saya kira tidak lama lagi karena proses bahkan sudah berjalan ya. Sis Jurani ini sudah pengalaman ya, artinya sudah hampir satu periode ini sebagai wakil rakyat di Dewan Kota Manado. 1 tahun lagi genap 1 periode. 1 periode ya, 1 tahun lagi. Gimana? Boleh bagi pengalaman gimana ketika menjadi wakil rakyat pemula ya, awal-awal, kemudian menyesuaikan dan mungkin ada pengalaman yang menarik atau pengalaman yang tentu perlu dibagi ke Tribuners. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya masuk politik ini orang bilang terjerumus. Begitu. Tapi Tuhan memilih. Jadi saya itu tidak suka untuk masuk politik karena memang latar belakang saya dari kuliah ekonomi ya. Pengusaha, kemudian karena orang tua meminta saya baru lulus masa enggak kerja, saya memasukkan lamaran di Bank Sulut, selama 6 tahun menjadi pimpinan marketing di Bank Sulut. Nah, menikah, anak saya jantung bocor. Jadi saya resign secara baik-baik untuk mengurus anak sembuh dalam waktu 1 tahun. Saya direkrut menjadi pimpinan di asuransi CAR. Nah, waktu itu pendapatan saya sudah lumayan lah kalau sebagai perempuan. Bagi saya menjadi orang di bidang keuangan sudah sangat baik dari finansial dan kecukupan waktu dengan keluarga. Tiba-tiba Grace Natal ini muncul di kehidupan saya lewat Bro Melki. Waktu itu mereka hanya menggenapkan 30% perempuan. Saya menolak untuk jadi caleg. Oke, hanya 30% sebagai politisi yang penggenapan 30% jadi karena ada kuota harus 30, maka dipanggil ya. Tapi alasan itu, awal ya. Kuota itu bukan caleg. Tapi sebagai pengurus. Jadi saya nggak mau nyalek ya, Bro Melki. Saya hanya pengurus untuk membantu Sis Grace. Tiba-tiba singkil mapanget nggak ada caleg 30% perempuan. Kalau 30% nggak lengkap, maka saya dikasih nomor urut 1 dan saya anggap gimana ini, tanpa sepengetahuan suami sudah dibantu taruh nomor urut 1. Akhirnya izin ke suami, dapatlah. Tapi sudah masuk dulu 2 bulan. 2 bulan sudah terdaftar sebagai caleg ya. Pemilihan bulan April 2019. Saya masuk DCT terakhir masa permanen, jadi saya cuma 6 bulan. Nyaleknya hanya 6 bulan. Perjuangannya sampai duduk hanya 6 bulan, Mami. Jadi dan menang. Saya bisa pastikan di sini dengan masa lalu saya di politik, saya nggak pakai uang untuk saya nggak bagi-bagikan uang. Pertama, mau bagi uang partainya baru lahir 2 tahun.
Kedua, saya itu tidak ada di dalam prinsip hidup saya. Saya tahu bahwa di Amsal bilang kalau orang yang menyuap akan menghancurkan rumah tangganya. Dan bagi saya itu cita-cita saya kan dulu waktu kecil pengen jadi pendeta. Oh ya ya. Setelah sudah menuju ini jadi pengusaha. Waktu itu dengan Jemi Asiku, kemudian Jalan saya hidup ngantar jadi pengusaha ya. Setelah jadi pengusaha direkrut karena jaringan saya di asuransi banyak. Ya, ya. Dan Tuhan membawa itu, bayangkan dari bank, dari mana. Jadi setelah masuk politik, oh ternyata perempuan harus. Iya. Gitu. Tapi saya kenapa harus ya? Menarik juga ya. Iya, harus karena ternyata dalam politik ini panas kan. Iya. Perempuan tuh mengimbangi. Apa yang panas? Tempat duduknya, pertarungan di dalam ya. Kalau laki-laki semua kayaknya enggak ini. Kemudian perempuan itu dia lebih kepada perasaan. Dalam berpolitik memang butuh juga masalah, bukan cuma kepentingan, tapi di situ ada kemanusiaan, ada sosial di dalam, empati berarti ya. Empati perempuan, aku bisa bilang bahwa lebih peka perempuan. Yes. Ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam, di dalam ada 40 anggota dewan, kemudian ada perempuan di dalam, itu lebih soft. Lebih soft ya. Saya lihat. Kedua, pengalaman saya. Iya. Apalagi di Kota Manado, ketika dipimpin 3 periode ini, Ibu Norce Van Bon 2 periode ketua dewan. Ibu Alce lebih soft. Kalau Manado ini sangat panas kan. Iya. Saya melihat karena bahwa ibu kota provinsi juga kan. Iya, ibu kota provinsi, dan memang perempuan di dalam lebih soft. Kemudian dia mengimbangi, apalagi kalau dia cerdas, punya empati, simpati kepada masyarakat, itu baik. Saya lihat. Nah, perempuan lebih takut dengan hal buruk. Coba kita survei. KPK dapatin paling banyak laki-laki. Saya sudah lihat. Yang tertangkap main uang, korupsi, banyak laki-laki ya. Perempuan ada, tapi tidak sebanyak. Dia hanya 20% dari 100%. Iya. Dan ketika saya masuk politik, memang perempuan lebih takut hal-hal yang buruk-buruk. Yang lebih pintar mungkin hitung uang tuh. Di petaku ada lebih dari laki-laki. Dan lebih tinggi masalah empati ketika ada banjir, ketika ada ini, lebih banyak nih. Kalau melakukan ini keunggulan ya, caleg perempuan ya. Ketika dalam satu komisi ada A dan B, ketika melakukan A, perempuan akan bilang jangan, itu perempuan tuh. Dia masuk. Perempuan tuh bisa membuat suasana jadi lebih sejuk, manis. Kalau nggak ada yang cantik-cantik, nggak ini, perempuan kan semua betul. Cantik ya. Cantik. Dia berirama di dalam politik yang berseni kalau ada perempuan sebenarnya. Oke, Tribuners menarik saya kira ini ya. Tapi saya tanya dulu ke Bu Lili. Bu Lili, kalau Bu Lili melihat ya selaku praktisi sosial, kemudian aktif juga di WAK ya, di WhatsApp ya, grup-grup WhatsApp. Bagaimana Bu Lili melihat peran wakil rakyat perempuan saat ini ya di Sulawesi Utara, tentu Sulawesi Utara, Manado terutama, gimana? Tadi sebagian udah diutarakan oleh Sis Jurani ya, Jurani terkait dengan gimana sih perlu dan pentingnya wakil rakyat perempuan. Kalau Bu Lili melihat gimana selama ini? Ini keterangan hampir komplit. Oh, gitu ya. Memang komplit. Jadi mungkin saja ya. Ini calon for ketua dewan next. Harus didoakan. Jadi ini bercerita. Jadi mohon maaf karena saya ini mewakili rakyat dan mewakili tentu saja ya rakyat seluruh yang terpantau di dalam media sosial, pemerhati begitu. Kan ada orang bilang tuh janji caleg. Janji anggota dewan. Nah, lebih percaya kata tuh unta masuk di lubang jarum daripada percaya kata janji anggota dewan. Iya. Mungkin kata oknum ya. Sudah. Mungkin karena banyaknya oknum yang ini. Nah, banyak yang seperti itu. Tapi banyak juga yang jadi baik. Kalau mau tunggu dompet perhatian, tunggu juga kata DP Oras. Dan ini sudah mulai DP Oras. Itu salah satu pemicu yang sampai kita pikir-pikir, buruk sekali dompet nama kalau menurut orang. Iya. Kalau orang yang seperti itu pikir sebetulnya ada orang iri hati, bisa dapat jali apa orang kan begitu kan. Maksudnya orang-orang yang kelihatan the have untuk di dalam pemerintahan. Begitu. Orang terpakai di segala macam bidang dalam ini. Orang apa? Di dapur, di mana itu kan ya enggak setara. Tapi kalau mau dengar dari rakyat itu
banyak coreng-coreng nama dari anggota dewan rupa seperti ini bukan bilang karena baku ini. Ini bukti nyata kita kenal ini seperti apa. Jadi bukan cuma dong bilang di manis di mulut, tapi ini bukti. Jadi kita kenal pertama di medsos, kita lihat. Waktu dia menawarkan diri, ini si Jurani, tapi dia pakai nama Miracle Godse kok di ini anak penamas tuh. Kita tanya siapa kan nih ibu nih dia, kita nggak kenal. Oh dia anggota dewan begini. Jadi ditawarkan untuk bantuan lah. Bantuan waktu itu bencana apa lah gitu. Kita coba inbox. Dia bilang siapa yang butuh inbox. Kita coba. Nggak sampai 10 menit dia sudah jawab. Yang jawab Bu Bu Jurani sendiri ya? Karena itu akun itu dipakai sendiri. Wow. Bukan akun orang lain bukan akun bukan tim. bukan akun manajemen atau apa, bukan. Akun pribadi. Dia kasih nomor WhatsApp, dia bilang langsung ke WhatsApp. Kita tanya ini siapa? Oh, yang saya sendiri. Dan dia memang respons dengan secepat itu. Dan pemberiannya juga secepat itu. Tadinya dia bilang mau salurkan ke saya. Oh jangan main-main. Ini bantuan sosial paling enak jaga bagi di bantuan sosial. Nyana ada yang mau keberatan begitu. Nah langsung Jo kita bilang. Karena orang gak aku kenal kan. Kayak gitu. Jadi langsung. Jadi Bu Lili gak terima dong waktu itu. Nah waktu itu belum terima. Tapi waktu COVID ya. Kita lihat COVID dia ada di mana-mana. Nah terutama waktu sampah juga. Itu di Sumompo. Kita lihat sampai ini perempuan ini terjun di tempat sampah yang begitu memang orang lewat so rasa. Nah di situ kita kenal seperti itu. Apa cuma pencitraan? Ada memang tuh pikiran seperti itu ya. Nggak masalah. Nggak nemu pencitraan karena seperti banyak apa. kan melihat wakil-wakil rakyat yang lain tapi kan masalah begitu, kan. Setidaknya, wajar sebenarnya. Iya wajar. Politisi nggak berbuat tuh. berbuat Kalau memang itu pencitraan yang nggak untung. Memang harus dong karena wakil rakyat harus mencitrakan diri. Harus dan pencitraan itu dengan perbuatan juga kan. Bukan yang nggak bagus kalau bikin pencitraan misalnya karena cuma di medsos tapi DP faktanya ada. Fakta cuma Tapi kalau bikin memang jadi dia bikin bersih itu saya kira wajar-wajar kan. dia bikin bersih sepanggal kong foto akang. Nah, kong bilang ada. Tapi kita pantau. Jujur kita karena menarik kan. Jadi kita pantau sampai dia masuk rumah sakit apa semua sampai sebegitunya. Jadi kita bilang ini orang ini betul ya begitu. Nah di situ tak kurang sedikit dan tuh image bahwa janji anggota dewan itu seperti apa. Dan itu bukan stereotip yang so tertanam mulai tak ini dan tapi kan sampai sekarang itu tapi sampai sekarang kan 50% plus itu masih ada cuma manis di kamera. Nah, melalui ini pembicaraan seperti ini menarik kan? Perempuan itu setidaknya beranikanlah diri untuk hadir di dalam kepemerintahan. Ikut terlibat aktif. Jadi berpartisipasi. Dong bilang itu baper. Jangan ngana pakai sendiri hanya untuk keluarga. Berbuat itu for rakyat. Ini salah satu pembicaraan yang so panjang sekali yang memang full. Toh yang diutarakan ini oleh Jurani. Testimoni loh ini. Iya. Jadi apa yang dia berbuat dengan dia testimoninya itu yang dia super buat dan ini kita saksi loh. Apa yang dia super buat. Ini bukan kampanye nih. Belum seoras kampanye kok. Tapi ini kesaksian loh bahwa apa yang dia bilang utarakan itu sudah dilakukan dulu baru dia bicara. Ya, ini Tribun menarik ya. Jadi dari Bu Lili selaku katakanlah pemerhati sosial ya, termasuk yang melihat anggota-anggota dewan yang banyak sobat pikir apatis awalnya, tapi menurut Bu Lili akhirnya ketemu dengan beda ya. Ketemu dengan yang tapi tidak. Sebenarnya di DPRD Kota Manado banyak yang baik. Saya ada di dalam jadi paling banyak kita bukan melihat sisi PSI aja karena di PSI juga belum tentu 100% baik karena buktinya ada satu yang di PAW. Artinya kan ini figur dari seseorang. Saya di Manado berapa? Dua ya? Satu di apa Melki di Sulut provinsi. Tapi ada juga di partai-partai lain yang saya lihat sebagai pengalaman saya di dalam. Ada kok orang dengan partai yang besar tapi memang baik. Figur-figurnya itu memang ada orang yang benar-benar murni menjadi anggota dewan yang baik. Tapi Sis Jurani ini kan memang tidak mudah melawan
image yang sudah terlanjur iya, buruk tertanam di masyarakat ya kan, Iya. melawan itu kan tidak mudah. Ada satu dua yang baik, bahkan lebih mungkin yang baik, tapi tertutup dengan katakanlah apa ya, katakanlah mungkin stereotip ya, sudah stereotip bahwa karena sekian tahun banyak anggota dewan yang datang diam duduk dengar mungkin ya, benar. sehingga ini jadi saya kira teman-teman Di alam bawah sadar masyarakat Iya. Sudah bahwa- tertanam seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai caleg terutama caleg perempuan, dan ini saya kira akan mendorong seperti yang Sis Jurani katakan tadi kan, bahwa caleg bukan caleg, legislatif perempuan itu sebenarnya dibutuhkan di dalam perpolitikan yang panas, perpolitikan yang perlu, sangat saling perlu. ini tadi sudah disentil ya. Saya beruntung ya. Pak Aswin berada di PSI. Memang dia nggak sempurna seperti saya katakan tadi, oknum-oknum. Iya, iya. Tapi dari partai ini saya jujur loh, saya nggak pernah dipotong setiap bulan gajinya. Utuh ya diterima. Dari saya nggak bilang partai lain dipotong atau nggak, bisa dicek. Namun saya bersama Ketua Melki dan seluruh anggota DPRD PSI seluruh Indonesia tidak dipotong. Namun ada pernyataan Sis Grace Natali, kami tidak memotong gaji Anda, tapi jika Anda mengambil uang reses, jika Anda mengambil hak rakyat, maka dari situ kami tidak hitung 1, 2, 3 langsung PAW. Luar Dan biasa kami juga ya tidak aturan. kami tidak potong gaji Anda. Itu membuat Anda supaya sadar bahwa kami tidak mengharapkan uang dari Anda, kami cuma minta kinerja Anda. Jadi kenapa PSI selalu turun? Karena gaji kami tidak dipotong. Karena gaji ketika dipotong, kami baru konstituen banyak. Ini Mau peraturan partai atau? Partai itu yang nyalek pun di PSI sudah ada perjanjian selama 5 tahun depan gaji Anda full. Karena gaji Anda full, jangan pernah berbuat salah di dalam, sekalipun Anda punya kinerja Anda, kehadiran Anda. Makanya slogan kami hadir kerja untuk rakyat. Jadi paling tidak kalau di partai lain dipotong 5-6 juta atau 3 juta lebih, uang itu dikembalikan ke rakyat. Ya. Tapi gini, kan di anggota dewan, jadi anggota dewan juga kan banyak yang datang konstituen ataupun tidak yang datang minta bantuan. Itu sudah rahasia umum, datang minta bantuan. Hari-hari bahkan ada, saya tidak tahu sekarang, tapi saya juga pernah jadi jurnalis di lapangan. Itu hampir hari-hari datang itu proposal lah. Gimana Sis Jurani mengakalin ini? Karena berapapun gaji Sis Jurani cukup ya. Iya. Jadi berapa gaji gaji anggota dewan Manado? 48 juta, potong pajak tinggal 30-an. 30-an. Itu gaji ya, belum dengan tunjangan kalau sudah dia gaji masuk. dan tunjangan. Oh, sudah sama gaji dan sungguh si sudah calon gaji ini. 30-an juta. 30-an juta. Kalau dana reses untuk turun, nggak bisa. Dana reses itu bukan uang kami. Iya, itu uang rakyat. Tidak bisa dihitung uang kami. betul. Gitu. Jadi tidak dihitung. Iya. Dana reses tidak bisa. Tapi gini, ada Kami anggota dewan ada yang ngomong ke uang saya. perjalanan dinas mungkin. Oh ya, ada orang yang ngomong ke saya bahwa seberapa besar pun gaji Anda, kalau tidak tahu memanage di dewan itu tidak akan cukup. Gimana cara mencukupkan? Kan orang bilang begini. Pak, jadi begini, kalau seandainya bulan ini gaji 38 juta. Iya. Bagi saya sudah potong, ini saya saya potong 10% untuk Tuhan. Amin. 20% untuk keluarga. Ya. Baru sisanya itu ada untuk kita, untuk konsolidasi partai, karena ketua partai. Sisanya kita bisa ukur. Ada orang yang WA, Bu, ini kita ukur, kalau seandainya dia ada 10 ya potong 250.000, nggak apa-apa, yang penting ada dikasih. Ada dikasih, iya. Berempati lah ke yang memang butuh ya. Iya, dan kami juga kan nggak juga sembarang dikasih karena kan gini, ada kita melihat juga ini betul mengatur. ini enggak atau ini kan gimana? Kalau saya memang nggak begitu sih. Gimana? Kalau ada yang Sembarang masuk, kasih ini. Oh iya. kalau ada Iya, yang masuk. sambaran. Tapi prinsip saya, selama kita nggak korupsi, selama kita tulus kasih, Tuhan kasih berkat di lain. Karena memang saya selain saya di situ, saya pengusaha. Oh iya. Latar belakang juga. Jadi artinya bukan hanya mata berkat, bukan hanya dari situ ya. Karena anggota DPRD, orang menjadi caleg langsung money oriented, maka korupsi. Kenapa dia bisa korupsi? Karena kalau saya begini, Pak, saya nggak jual rumah, nggak gade mobil, nggak gade apa untuk jadi caleg. Saya nggak habis miliaran, Pak. Iya. Memang karena orang merasa simpatik dengan figur kemudian milih ya.
Artinya enggak ada ini ya, enggak ada harus ketika jadi anggota dewan, saya nggak harus tutup lubang, Pak, karena saya nggak gali lubang. Jadi saya ajarkan ke PS. Waktu jadi anggota dewan, hitung-hitungan kasar berapa duit yang habis? 100 juta. Wow, sedikit sekali. Iyo. 100 juta. Ada yang mengaku saya miliaran loh. Karena saya cuma nggak jadi. Nggak jadi. Range waktunya 6 bulan. So miliaran nggak jadi. Nggak jadi. Range waktunya 6 bulan. Iya, luar biasa, luar Kemudian biasa. saya hanya ini waktu awal ini waktu yang jadi milih saya 1794. Waktu itu ya. Surprise ya. Iya, surprise. Saya bilang, makanya saya kalau umpama saya nggak turun ke rakyat, saya mengkhianati Tuhan. Saya dipilih ini Komitmen benar-benar itu ya. Ya, komitmen. betul. Saya bilang gini ke suami saya. Jangan pernah bawa uang haram di rumah. Anak saya jantung bocor. Ya. Jika saya kasih makan uang haram, buat apa? Sampai kapan sih saya hidup? Tapi anak saya punya masa depan. Ya. Jadi saya selalu bilang ke suami, dimanapun kamu berada, jangan pernah kirim uang yang bukan uang memang sah, gaji dan tunjangan. Kita selalu bilang begitu. Apalagi saya sebagai perempuan. Betul. Nah, saya yakin Tuhan tuh membuka, memberikan, memberkati kalau kita benar-benar tulus dan jujur. Bisa tanyakan ke teman-teman anggota DPRD, bisa tanyakan ke kadis-kadis, apakah Jurani pernah minta uang atau minta biasa proyek. Sampai detik ini enggak. Bagi saya, dan kalau memang saya minta-minta, nggak mungkin saya bincang-bincang bukan cuma ini Pak, frontal ke pemerintah dari dulu. Pasti udah lama dihajar. Ya. Kalau ada celah ya, iya betul. Jadi saya nggak seperti itu. Saya bisa pastikan di sini, sehingga saya bilang bahwa perempuan yang di anak Tuhan, ayo masuk ke partai politik. Ya. Kalaupun dia memang berlatar belakang apa saja, karena perempuan saya udah rasa kok empatinya lebih tinggi. Ada teman saya muslim namanya Nur Amalia, hampir sama kami berdua kalau duduk, ini rakyat begini, ini nama dia dari PKS. Ya. Saya mau puji ya, karena memang bukan karena ini, tapi karena pribadi perempuan tuh lebih peka. Dan politik itu, kalau ada perempuan, dia lebih apa ya, ramah. Dia nggak tonjok-tonjokan, dia lebih ramah, dia lebih penerimaan kepada masyarakat lebih gampang. Ya. Itu begitu. Makanya waktu kan perempuan katanya belum kasih duit karena dia lihat udah cantik, langsung teduh hatinya ya. Saya pokoknya saya nggak pakai uang, saya hanya salam-salam ke orang. Saya punya satu trik. Kenapa saya bisa jadi? Karena nggak pakai uang. Saya turun lapangan, rumah ke rumah. Saya lihat Pak Jokowi belusukan seperti itu. Jadi mungkin caleg-caleg pada waktu lalu bisa habis miliaran karena tim sukses yang turun. Betul. Kalau saya benar-benar hati ke hati, Ibu, nama saya Jurani Rubua. Saat ini saya ingin ada perubahan. Orang yang nggak ada caleg akhirnya hanya ingat saya. Betul karena datang sendiri. Datang sendiri. Dan visi misi saya jelas. Sehingga 6 bulan itu setiap hari saya bertemu 100 orang. Kalau saya sakit besoknya, saya bikin 150 di berikut. Jadi contoh saya masuk ada target ya? Ada target. Keluarga Rompas. Saya masuk, berapa kakak ibu? Ini yang memilih berapa? 3 orang. Saya tulis 3 satu hari ini. Habis itu tim sukses saya bawa. Jadi yang bicara bukan tim sukses tapi saya. Iya. Dari hati ke hati. Pak Aswin, saya ini begini. Aduh, kita sudah caleg. Paling tidak dalam satu keluarga saya bilang begini. Ibu Jokwa. Mau tidak mau. Ini suara perempuan yang bicara. Iya. Mama luar biasa. Yang terakhir, Bawaslu menyatakan bahwa boleh memberikan bingkisan dalam bentuk baju atau apa saja di bawah 60.000. Saya beli tas, saya kasih oleh-oleh. Saya kasih tidak melanggar aturan karena saya membawa notanya ke Bawaslu. Harganya 35 di Mangga 2 sampai 50 karena beli 1.000. Betul dapat saya kasih, pengurangan. Bu, ibu punya suara, saya nggak bisa bayar dengan uang. Ini hanya oleh-oleh dari saya. Pulang. Luar biasa ya. Ambil hati karena masyarakat sekarang pinter. Dia tahu mana yang tulus, mana yang enggak. Mana tulus, mana bulus ya. Iya. Akal. Malahan kalau orang yang pakai uang biasanya mereka harus kumpulkan, kembalikan untuk ini dulu, baru mereka akan bekerja. Betul. Gitu. Itu mungkin karena itu proyek kan. Tapi tidak dipungkiri 60% rakyat
kalau kasih uang dia akan pilih Dia akan juga. pilih itu ya, Jadi ada 40% yang yang akan pilih tanpa uang, itulah pangsa pasar kami. Iya. Ya. Saya ke ini ya, boleh dengan melihat ini ya. Kita bicara kemarin tadi pengalaman ya, sebagian besar sudah diuraikan ya oleh Sis Jurani. Saya ingin tanya, ini kita menghadapi pemilu 2024. Tentu sebagai masyarakat menginginkan mendapatkan caleg-caleg yang berkualitas, caleg-caleg yang minimal ya seperti yang diutarakan oleh Sis Jurani ya, bahwa berpihak kepada masyarakat ya, berpihak ke masyarakat dan tentu berpikir untuk kesejahteraan masyarakat ya, berbuat sehingga kapasitas sebagai wakil rakyat memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sekarang kan selain perempuan tentu laki-laki, tapi yang kita fokus ini adalah perempuan. Gimana melihat peluang? Tadi saya bilang semua ini pengalaman dan hal-hal yang lain. Kalau orang melihat gimana 2024 peluang dari perempuan untuk menjadi caleg. Memang susah untuk mengajak perempuan untuk bacalek di apa. Nanti tahun 2000 berapa ya itu baru 2018. Iya, 2018. Sebetulnya dengan adanya tuh pandemi, itu perempuan sebetulnya mesti buka wawasan, buka hati untuk mencoba sesuatu yang baru yang tidak berani. Nah, kalau buat saya pernah ditawarkan untuk bacalek. Tapi karena itu kita pikir bukan kita punya wawasan. Passion ya, bukan passion ya. Karena waktu jujur, itu 2024 bisa aja berubah toh. Ya, kalau Tuhan berkenan, siapa bisa mau sangka toh. Betul. Tapi di waktu yang lalu itu kita pikir begini, karena kita pribadi beda tuh. Kita tidak suka sekali diperintah-perintah orang. Itu ceritanya. Jadi kita mau berbuat. Karena biasa pengusaha, bekerja sendiri. Ya. Nah itu salah satu. Dan kita kan tidak punya dong bilang latar belakang politik. Dan dong bilang sekolah, wawasan politik itu buat kita tidak ada. Jadi orang mengikuti aja dong bilang alur. Nah untuk calon sekarang kita rasa ke depan untuk tahun 2024 ya. Kita rasa perempuan itu harus, dan ini salah satu poin yang menguntungkan justru untuk caleg-caleg yang baru. Dari tahun 2018 sampai dengan nanti mungkin 2024 itu sudah dilihat, dan wawasan sudah lebih zaman gadget kan, wawasan sudah lebih pintar. Orang-orang dengan sekejap bisa lihat. Terbuka. Hampir tidak yang rahasia ya. Keterbukaan itu rakyat bisa melihat mana yang baik, mana yang berbuat, mana yang cuma pencitraan, mana yang dong bilang akal, mana yang dong bilang tuh cuma bulus. Tulus atau bulus. Betul. Nah, itu sudah terbuka semua, tidak ada DP gap gitu. Nah, di sini perempuan boleh. Nah, orang melalui talk show ini siapa tahu bisa dilihat oleh perempuan-perempuan yang punya kemampuan sudah lebih ya. Nah, punyalah dan hati, mau. punyalah hati tulus dulu. Tuh mau, enggak perlu dia juga tidak mau. Iya. Jurani aja tidak mau. Ini Ibu Dewan ini kan tidak mau. Betul. Tapi Tuhan yang kasih jalan, akhirnya oke, jadilah. Nah ini melalui ini pandemi, kan bantuan-bantuan seperti apa ke rakyat justru memicu untuk orang sudah yang pilih pada dia. Tuh yang sudah jadi lalu, boleh turun jongana. Betul. Iya. Jadi orang justru kalau misalnya saya, artinya maksud Bu Lili, orang akan melihat sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh justru calon-calon yang baru rakyat. ini akan lebih diperhatikan rakyat, bahwa cotong pilih pada dia. Tuh lalu udah pilih nak berbuat kok. Cuma duduk-duduk. Nah ini artinya ada peluang untuk yang newcomer ya. Iya, betul. Baru, ya. Itu yang mau dikatakan. Untuk peluang-peluang baru justru banyak sekarang karena tapi bagi anggota dewan yang sudah berbuat kan justru peluang juga, artinya orang nggak perlu dia ngomong kan, nggak perlu dia bilang, orang sudah tahu si ya. ini bukan cuma Jurani ada kasih, si ini juga ada begitu. Iya. Nah tuhnya nak berbuat babak kira justru lampu merah orang. Betul. Jadi ya itu sebetulnya suatu keuntungan untuk calon-calon yang baru berikut. Nah siapa tahu orang ketemu lagi talk show anggota dewan ini. Amin. Betul. Iya kan? Ini satu wawasan. Merah kan banyak, ini dia kan yang merah kan. Orang Cina mesti pakai merah. Ya.
Sis Jurani, ini menarik ya dikatakan oleh Ibu Lili bahwa ke depan peluang dari caleg perempuan newcomer itu besar. Karena menurut Bu Lili banyak yang anggota dewan, minta maaf, yang saat ini dianggap tidak berbuat, tidak kelihatan, pasti orang tidak akan pilih walaupun mencalonkan lagi. Maaf Aswin ya, ada titipan juga dari GPS Gerakan Perempuan Sulut. Jadi boleh sebentar? Silakan, boleh. Ini ada satu titipan untuk bahwa bagaimana tuh kepedulian anggota dewan terhadap perempuan. Dan apalagi maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betul. Nah, itu harus ada lebih dong bilang apa ya kalau di dewan itu untuk lebih prioritas. Ada perda perlindungan. Iya, perlindungan. Tapi kan kayaknya tidak maksimal, malah Gerakan Perempuan Sulut itu yang lebih terjun, kita lihat untuk sampai di lokasi, di tempat memang di mana korbannya itu. Nah, ada berapa banyak itu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu yang ternyata itu akhirnya dong bilang hilang. Berkas kasus itu hilang. Nah, iya itu harus dong bilang anggota dewan ada DP ini untuk cobalah tolong di back jadi, di ini untuk dinaikkan lagi untuk cari. Saya mau kasih informasi sebegini. Contoh, ada banyak, saya kan di Komisi 3 Pembangunan. Pernah di Banggar, waktu di fraksi Golkar, kemudian sekarang fraksi PDIP. 1 tahun terakhir ini PDIP masuk di Bapemperda. Contoh perda perlindungan anak atau disabilitas atau apa. Tapi kalau saya di bidang Komisi Pembangunan dan saya hanya 1 kursi, hanya gandeng dengan fraksi yang itu, tidak seperti DKI, PSI ada 8 orang. 8 orang, satu fraksi. Satu fraksi. Utuh, jadi ada perwakilan di Banggar, ada perwakilan di sini, ada perwakilan di Bapemperda, ada perwakilan di komisi ini, komisi ini. Ketika kumpul fraksi, gabungkan mana tuh kepentingan-kepentingan. Tapi kan saya hanya sendiri. Untuk mewakili perda perlindungan anak, disabilitas dan sebagainya, saya nggak bisa di semua. Sehingga kenapa saya mencari ayo orang-orang baru yang mau masuk di PSI, kita sama-sama bergabung dengan Rani. Makanya di jalan Rani kasih baliho yang ada 5 kursi nih, saya di tengah, saya sudah jadi, saya minta ada teman. Ketika kita ada teman, kita punya fraksi, kita bisa bareng-bareng berjuang. Karena kalau hanya sendiri, korum kalah, Pak. Betul. Tapi selama ini melihat gimana, kan melihat ada kekerasan, dikatakan tadi ada kekerasan terhadap perempuan, kemudian ini beruntung loh, ini tahun ini ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual kekerasan seksual ya yang identik ke gender perempuan, tentu sudah disahkan. Ini menolong, memberikan harapan baru bagi kesetaraan gender bagi perempuan ya. Gimana Sis Jurani melihat? Ya, saya sebagai perempuan, sebagai legislatif yang mewakili perempuan di dalam, nanti mungkin akan berkonsultasi, ada di situ Mami Vivi George, ada teman-teman saya di situ, dan kita dari dulu memang Vivi George berjuang juga masuk PSI karena dari sisi itu. Nah, nanti kita berkoordinasi, saya akan berjuang 1 tahun lagi, semoga PSI ada 1 fraksi yang kita bisa berjuang bersama-sama di dalam, karena memang tidak gampang. Saya mau saksikan bagaimana pernyataan orang mengenai dulu orang bilang politik itu abu-abu atau hitam, tidak ada yang putih. Dan saya saksikan di sini benar bahwa tidak akan ada yang putih mulus, yang putih seperti salju, dan benar abu-abu dan hitam. Apakah Jurani putih? Enggak. Saya bisa dikatakan saya abu-abu. Kenapa? Semua politikus, saya bisa yakin mereka nggak putih. Kalau ada yang mengatakan putih, dia bohong. Kenapa? Saya nggak korupsi, saya nggak ambil uang rakyat, saya nggak pegang proyek, saya baik kepada masyarakat. Tapi ada satu hal, bahwa saya melihat ada di lembaga ini atau ada di pemerintahan ini ada hal yang nggak ini, tapi saya nggak bisa buktikan secara publik. Betul.
itu abu-abu bagi saya. Tapi jika saya menceritakan kepada publik atau saya mengungkapkan, mana buktinya bisa bunuh diri saya sendiri. Betul. Jadi sulit menjadi malaikat ya di dewan ya. Untuk malaikat jadilah pribadinya. Iya. Tapi sebagai politisi, saya nggak bisa putih. Jadi jika ada politisi yang bilang, oh saya bersih di dalam, kebersihan kita secara pribadi. Tetapi setelah masuk politik kita nggak bisa, ternyata jadi abu-abu begini. Ini yang pertama secara pribadi dalam lembaga. Kedua, saya suka wali kota A, calon umpama nanti 2024 akan ada calon. Saya suka nih A, tapi ternyata partai menyuruh saya memilih B. Saya sudah tahu track record A yang baik, tapi partai menyuruh saya B. Demikianlah dalam politik. Saya bilang anggaran yang ini, tapi partai menyuruh saya. Di politik kita sudah tahu ini salah pun kalau partai yang kita naungi di dalamnya ya begitu. Jadi kalau tidak bisa melawan ya. Kalau bilang putih bersih, maka tidak akan ada. Jadi dia akan abu-abu, entah abu-abu bau coklat atau nyana abu-abu putih. Namun mendingan kita yang dari putih. Yang putih itu hanya orang yang tidak masuk politik. Pengamat politik mungkin, tapi ada juga pengamat politik yang mungkin dari sisi itu sudah ada endorse ya. Ngomongnya namun ada endorse. Ada yang putih, masih putih, itu disebut putih. Tapi kalau sudah masuk dalam politik, pasti kepentingannya ada di situ. Kepentingan pribadi mungkin enggak, tapi kepentingan partai ada. Sehingga kita sudah tahu nih, aduh kita suka bongkar yang ini, tapi mana buktinya? Kamu kan cuma dengar dan kamu cuma melihat anggarannya. Untuk pembuktiannya mana? Saya beri contoh ya. Ada di dalam kriminal itu anaknya pakai narkoba. Mamanya tahu, tapi mau kasih berhenti anaknya kan sulit. Akhirnya apa? Mamanya sudah ketakutan tahu. Pada waktu pemeriksaan ditangkap anaknya, sebenarnya ada peraturan yang orang yang tahu dia pakai, dia kena juga. Nah, saya bisa anggap bahwa diri saya nggak putih karena itu, dan nurani saya rasanya pengen berhenti dari politik sebenarnya. Saya sampaikan bahwa saya terus terang di sini. Tapi itu belajar mendewasakan juga bahwa tidak semua hal yang kita harus bisa diungkapkan. Kita perbaiki semudah membalikkan telapak tangan ya. Sistem yang tapi harus ada orang-orang yang. Tapi harus ada itu yang saya bilang. Saya orang baik yang masuk. Saya bilang begini. Memang orang bilang bahwa politik itu abu-abu atau hitam. Tapi usahakan jangan hitam. Kalau mereka semua hitam, kasihan. Karena keputusan-keputusan yang saat ini naik tomat, naik beras, naik minyak, nggak ada, itu karena politik. Kalau orang di dalam itu yang putih nggak masuk, maka hitam semua yang akan menguasai. Sehingga saya juga sudah berprinsip dalam hidup. Saya tidak akan mati di dunia ini dalam panggilan Jurani anggota DPRD. Jadi saya sudah bilang, saya mau 1 periode, 2 periode. Tapi saya nggak mau sampai 3, sampai 5, 4, sampai 5 dan menguasai. Saya mau ada regenerasi, ada kader baru. Saya ketua partai sekarang. Walaupun saya baik 2 periode pegang ketua partai, kalau ada anak yang baik, saya gantikan. Karena harus ada regenerasi baru. Kita nggak boleh egois jadi politisi yang sampai 3 periode, 4 periode, 5 periode di situ terus yang tidak menggantikan kepada orang yang lain. Karena bagi saya lama di politik bahaya, Pi. Sentilan ini. Saya nggak sentil orang. Ini pribadi pengalaman saya. Pengalaman Saya sudah bilang, saya mau di sisa hidup saya mau layani di bidang yayasan dan sosial. Jadi saya ingin untuk anak yatim, panti asuhan dan sebagainya. Jadi saya nggak mau buang hidup saya hanya dalam dunia politik. Tapi saya mau di waktu saya berpolitik, saya lakukan yang baik. Supaya ada regenerasi yang baru menjadikan contoh. Saya punya dua politisi dalam hidup ini yang pernah lahir di dunia ini. Ada 2 politisi yang saya kagumi. Yang pertama dalam Alkitab Yusuf, yang menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dan dia menjadi politisi yang baik. Dia bahkan mengajukan dirinya kepada Raja Mesir agar dia yang memegang kekuasaan keuangan. Boleh ambil saya, tapi saya yang pegang kekuasaan keuangan dan juga pangan. Kalau bukan karena dia, mungkin waktu itu di sekeliling Mesir dan Israel tidak akan lewat
masa sukar ya. tentang pangan itu. Ya, ya. Dia akan ada kelaparan. 8 tahun masa sukses, 8 tahun kelaparan kan. Ya. Jadi kebijakan itu yang kedua, itu yang saya lihat di Jokowi. Lepas dari apapun partainya, tapi pribadinya. Partainya juga baik, tapi pribadinya menurut saya. Karena pada waktu masa pandemi terjadi kasus ini. Ya. Dia mengambil kesimpulan bagaimana tidak lockdown. Ini yang saat ini yang kita keputusan sulit yang harus dia putuskan dengan bijaksana ya. Dulu saya suka Ahok, Baginda Grace Natali, tapi saat ini kebijakan-kebijakan politiknya Jokowi saya lihat, wah ini kami beda 1 hari lahir. Jadi memang saya suka sekali Pak Jokowinya. Saya jadi ini kayak Yusuf. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi di wilayahnya, dia bisa atasi sebelum begitu. Dia persiapkan lebih dulu. Ya, saya ke Bu Lili tadi menarik ya. Tadi saya kira suara hati dari seorang legislatif menceritakan bahwa memang menjadi seorang politisi tidak bisa putih-putih sekali, tapi dikatakan abu-abu putih lah. Tapi ada juga yang ngomong ya, orang baik ya harus lebih banyak di dewan. Harus lebih banyak karena akan menentukan bagaimana keberadaan bangsa ke depan ya, sehingga kalau orang baik hanya bicara dari luar parlemen, dia tidak akan mengubah apa-apa ya, tidak akan mengubah apa-apa. Dengan melihat ya ini ya, melihat ya contoh-contoh ini, gimana tadi orang sudah bicara mengenai peluang ya, peluang tadi sudah dikatakan peluangnya besar, peluang kemudian ya, tapi tidak mudah ternyata ya, tidak mudah. Tadi secara implisit sudah dikatakan oleh Sis Jurani bahwa menjadi politisi nggak mungkin putih. Iya, artinya godaan juga. Kita tentu tidak bisa mengulas secara detail karena tadi sudah di-warning juga. Ada hal-hal yang terasa tapi mau dibuktikan sulit. Ya. Tidak terlihat tapi diyakini ada. Tapi Sis Jurani mengatakan walaupun demikian orang harus masuk loh ini. Nah, gimana melihat tantangan itu? Tetap mendorong tadi, tidak? Orang yang seperti ini pun bilang bahwa kita mengaku diri nak putih ya. Iya. Tapi kalau soal abu-abu itu, dia cenderung dia nggak akan kembali ke putih. Iya. Jadi dia pasti ngana bertahan nggak di abu-abu atau ngana mau ke hitam. Iya. Kan? Jadi abu-abu itu nggak akan ke putih. Ngana mau tono baik clean mau apa nggak mau putih. Betul. Begitu. Nah, tapi yang saya fokus adalah kan Sis Jurani sudah mengingatkan bahwa masuk dong kita lebih banyak yang ini ya, gimana? Jadi ada satu politikus dunia bilang, Don Cisco, dia bilang, jika Anda ingin menjadi baik dan bersih, jangan coba-coba masuk politik. Dia tokoh dunia loh. Itu Don Cisco. Kita bukan mau contoh pada dia, cuma baca-baca aja. Nah, tapi itu harus. Kenapa harus? Kalau tidak ada yang dikorbankan di situ untuk membersihkan sesuatu yang orang tergerak di hati, itu dong bilang, aduh, begitu kan? Dia aja kadang-kadang rupa dong bilang apa tuh hati bergejolak begitu. Apalagi ini cita-cita pendeta loh. Kita aja nggak punya cita-cita pendeta. Salah kok orang. Iya ceritanya. Salah dia, tapi bukan kita wewenang untuk tegur. Kalau kita tegur apa mau dengar? Misalnya Jokowi berbuat salah, ngana siapa sih Lili? Kok ngana mau tegur pada dia? Dia itu dikagumi hampir 90% orang Indonesia. Terus ngana siapa? Tapi jelas salah, kan? Nah itu seperti itu kita rasa harus punya keberanian seorang perempuan untuk terjun di dalam dunia politik. Ngana mau jadi abu-abu, ya harus. Seperti yang dia katakan, saya tahu saya abu-abu, tapi saya dipakai Tuhan untuk harus terjun. Makanya politik itu janganlah masuk ke gereja atau wilayah rohani. Orang rohaniwan bisa masuk dalam dunia politik, tapi politik jangan dibawa ke ranah rohani. Itulah. Nah, orang seperti ini kan dia sudah bikin pengakuan loh. Ini kan ditonton begitu banyak orang. Betul. Nah, tapi jujur loh, daripada saya mau mengatakan saya putih, tapi yang dikatakan bahwa ini lembaga loh. Kekuatan saya seorang diri, dia dengan kesadaran penuh di partai besar pun nggak mungkin jadi putih. Dan dia bukan apalagi cuma dia hanya ketua sendiri ya. kan. Ketua dia bisa berani mengakui bahwa
Saya masih punya abu-abu. Jadi jangan Anda menamakan diri putih selama Anda ada di dalam politik. Janganlah berubah jadi hitam. Toh, pertahankanlah terus walaupun saya abu-abu, dan itu harus. Itu toh. Jadi perempuan harus punya kekuatan seperti ini. Kenapa saya bilang jangan terlalu lama di dalam? Mau jadi hitam. Bentuklah regenerasi baru, didik mereka, mengganti kita, dan kita pensiun. Betul. Tapi ketika kita sudah berbuat di dalam, berbuatlah baik. Jangan sampai ada satu anggota dewan lama yang berteman dengan saya, dia bilang, Rani, kenapa Kang dulu kita nak jadi anggota dewan lupa ngana, setelah kita tidak terpilih lagi, kita rugi waktu itu tidak berbuat. Ini sungguh teman saya yang pernah jadi anggota dewan, yang pernah jadi anggota dewan, yang banyak mendidik saya juga. Teman gereja, dia bilang, kenapa waktu dulu kita kok dulu kita di partai ini sulit kita berekspresi, ngana beruntung ada di PSI. Jadi ketika saya masuk di politik, waduh Tuhan, saya nggak bisa jadi putih. Saya beruntung secara pribadi, saya nggak korupsi, nggak ini, tapi saya ada partai. Masalah abu-abu tuh contohnya salah satu begini, menjadi oposisi di lupa sekarang PSI, oposisinya Anies. Kan kalau kita sebut-sebut jahat secara pribadi juga kan udah menjadi bagi anak Tuhan tuh secara pribadi mungkin kinerjanya, tapi sudah bawa namanya juga itu udah menjadi selain bukan saya nggak bisa ini sih, tapi secara pribadi saya kadang-kala sudahlah ketua. Tapi harus ngomong ya. Jadi harus seperti itu Pak. Jadi ini bukan abu-abu karena saya masuk di ranah yang gelap, tapi udah abu-abu yang tadi tidak ada bisa. Ini lebih ke ada perjuangan-perjuangan yang ingin dilakukan tapi tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri Pak. Kalau nggak bunuh diri. Bunuh diri. Kita ada di dalam satu komisi, kita ada di 40, kamu hanya sendiri. Namun kamu udah lihat yang tidak, kamu harus buktikan. Menarik ya Tribuners, tapi kita dibatasi waktu. Terakhir ke Bu Lili. Bu Lili, ini gimana? 2024 mau baca calonnya enggak ini dia? Ini kan tokoh agama, masuk tokoh agama, aktif di sosial lah. Ini mau baca calon enggak? Kalau misalnya ada partai yang pinang gimana? Sebelum kita jawab, kita mau tanya dulu. Masih wajar? Wajar dong, setiap orang wajar untuk support ya, 2 orang. Presiden Amerika itu seberapa tahun ini yang Joe Biden 80 berapa dia jadi presiden, 80 ini bukan lebih. Masalah umur. Bukan, yang kita takutkan itu bukan kita sanggup atau tidak. Soal wawasan dan segala macam itu kita pikir ya kalau 50% plus aja cukup untuk maju dan pengalaman akan banyak mentor-mentor toh. Tapi ya ini tinggal kehendak Tuhan aja. Sebenarnya saya mau garis bawahi di sini. Tapi siap tidak kalau ini ya? Siap. Siap, mantap. Mami, Rani mau garis bawahi di sini, jangan ada orang menjadi caleg berpikiran langsung menangnya. Tapi jadilah caleg yang menyumbangkan suaranya kepada partai yang benar. Contoh, kita suka partai ini untuk lurus. Mami punya banyak suara. Ketika Mami masuk di dalam, kemudian Mami nggak menang, tapi ada 800 suara atau 1000 suara yang mendapatkan 1 kursi, Mami telah menyumbangkan untuk negara. Apalagi kalau menang toh. Apalagi kalau menang. Ini babuju ini. Babuju. Tribuners, demikian bincang-bincang ya, karena kita dibatasi juga dengan waktu di bincang-bincang ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement. Dan yang pertama saya berikan kesempatan ke Bu Lili untuk closing statement terkait dengan perbincangan kita, apa saja. Ya, mewakili tentu saja Gerakan Perempuan Sulut. Saya sudah banyak untuk duduk di samping anggota dewan dan ketua dewan juga. Saya sudah menyampaikan. Iya, ketua partai. Betul. Salah cuma itu sama dengan doa. Nah, ketua partai, jadi saya sudah menyampaikan bagaimana tuh untuk perempuan yang berbuat dan perempuan yang korban. Jadi satu kali jalan. Nah, untuk jadi anggota legislatif nanti tentu saja orang harus siap menjadi manusia ABC. Otak A, hati B, kelakuan C, tapi menjadi penerang di seluruh ABC itu kan baterai. Jadi ke depan orang mengharapkan untuk anggota-anggota dewan tentu saja terutama perempuan berbuatlah lebih banyak kepada perempuan, ceritanya yang tersolimi, anak-anak yang terkebelakang, orang-orang tentu saja yang membutuhkan. Ini salah satu contoh, dan terima kasih kepada Tribuners
kepada Bung Aswin dan seluruhnya. Suka sepak kuda apa? Suka sepak kuda apa? Silakan Sis Jurani. Ya, saya bersyukur menjadi anggota DPRD Kota Manado yang Tuhan pilih, yang tanpa uang, dan saya meminta kepada semua perempuan yang mungkin bisa tergerak dari setiap yang didengar tadi, bahwa ternyata ada banyak masyarakat juga sekitar 40-50% yang bisa memilih kita tanpa uang. Sehingga ketika kita ingin berjuang untuk masyarakat, mari bersama-sama masuk di DPRD sebagai legislator, kemudian tidak perlu cuma di PSI, bisa di partai lain. Partai lain pun bagus, asalkan pribadi kita bagus. Dan ketika menjadi anggota DPRD, gunakanlah dengan baik jabatan itu. Karena Tuhan bilang, siapa diberi banyak akan dituntut banyak. Jadi ketika kita diberikan amanah, Pak, saya kasih kesaksian. Waktu saya masuk di DPRD, dilantik di paripurna, saya dikasih Alkitab, saya menangis. Karena sebenarnya itu adalah beban. Bebannya di mana? Kita menjerumuskan diri kita dalam pencobaan. Pencobaan banyak, Pak. Uang bisa dikasih, proyek bisa dikasih. Namun jika kita melawan itu, maka itu luar biasa penyertaan Tuhan. Sehingga saya katakan di sini, ayo masuk menjadi legislator. Perempuan bisa memenangkan hati masyarakat. Jangan berpikir uang dulu, Mam. Mami pasti masuk, pasti menang. Amin. Demikian Tribuners, demikian bincang-bincang di Mata Lokal Memilih dengan topik berbagi pengalaman caleg legislatif, calon anggota legislatif, dan juga peluang di perempuan di pemilu 2024. Dan tentunya saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Laurencia Hidayat selaku pemerhati sosial, juga admin di topik Sulut dan dulu. GPS Gerakan Perempuan Sulut, dan juga kepada Sis Jurani Rurubua SST MM yang merupakan anggota DPR Sulawesi Nado, dan juga Ketua DPD PSI Kota Manado Kota Manado. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Nyepi. Selamat Hari Raya Nyepi. Selamat Hari Raya Nyepi Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Lokal Memilih. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia. Sukses. Mami masuk ya.